Perkenalkan, nama saya Putri Luhrati, asal saya dari Kalimantan Tengah. Status saya sekarang adalah mahasiswa UAD PGSD semester 2. Di sini saya akan sedikit menceritakan perjalanan hidup saya sampai di mana saya bisa berada di titik saya sekarang ini. Perubahan yang banyak terjadi pada saya itu ketika saya melakukan banyak perubahan yang terjadi pada saya itu ketika saya memasuki pendidikan jenjang SMA. Saya SMA di SMA IT Baitus Salam yang ada di Prambanan. Itu adalah sekolah berbasis pondok pesantren modern ya. Jadi saya di sana mondok, tinggal di asrama. Banyak sekali hal-hal baru dan sesuatu yang sangat berkesan buat saya selama saya bersekolah di sana. Pokoknya di sana saya benar-benar berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kalau yang paling berpengaruh pada diri saya hingga sekarang yang menurut saya itu tuh sesuatu yang sangat penting dan itu sesuatu yang sangat berkesan sekali, dimana saya di sana diajarkan untuk berani berbicara di depan banyak orang, yaitu ada yang namanya itu public speaking, atau dalam bahasa Arabnya muhadarah. Jadi setiap satu minggu itu ada 2 kali setiap minggu itu ada 2 kali sesi muhadarah, dan kita selama 1 semester itu harus melakukan 3 kali public speaking yang dari 3 bahasa yang berbeda. Pertama yaitu bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris, dan yang terakhir bahasa Arab. Buat saya yang seorang yang dulunya introvert dan jarang berbicara di depan umum, di depan banyak orang, itu menurut saya sesuatu yang sangat mustahil buat saya bisa berdiri dan berpidato untuk menyampaikan materi. Itu sesuatu yang sangat menakutkan. Pada waktu itu benar-benar saya di depan semuanya itu benar-benar saya bisa apa enggak ya, sampai banyak pikirannya kayak saya nggak bisa ini. Cuma karena saya melihat teman-teman saya semuanya, mereka walaupun ada yang bisa kan, ada juga yang dari alumni SMP kan, berarti mereka udah terbiasa ya. Untuk orang yang baru pertama kali juga seperti saya yang SMA baru dihadapi dengan hal-hal seperti itu, saya melihat teman saya, mereka berani, mereka bisa, saya juga harus bisa gitu. Bismillah, pelan-pelan. Pertama kali saya pidato itu bahasa Indonesia saya masih bisa handle karena bahasa yang bahasa yang udah kita kenal gitu. Jadi walaupun dalam pidato itu saya banyak materi yang terlewatkan, cuma yang disampaikan itu sesuatu yang saya ingat gitu, dan saya menjelaskan dengan bahasa saya sendiri, dan itu tuh bener-bener ini kayaknya udah bener nggak ya, apa melenceng jauh dari materi yang aku tulis gitu. Dan kemudian bahasa yang kedua itu bahasa Inggris. Dan yang berbahasa Inggris itu saya bener-bener tidak bisa, karena ya namanya pidato ya nggak pakai ini ya, teks ya, kita harus benar-benar menghafalkan harus menghafalkan pidato tersebut dan menyampaikan gitu. Sedangkan itu bahasa Inggris, bukan bahasa yang kita sering pakai gitu. Dan saya di sana cuma menyebutkan kata, cuma beberapa kata yang saya ingat. Kemudian saya terdiam,
saya mikir ini saya ngelanjutinnya gimana, ini kalau nggak selesai saya nggak bakalan turun dari atas podium gitu. Udah akhirnya kayak saya rasa saya udah tidak bisa apa ya melanjutkan. Saya bilang sama gurunya yaitu Ustadzah gitu, saya bilang, Ustadzah Afwan, bisakah saya berpidato menggunakan buku gitu. Jadi saya berpidato sambil melihat teks gitu. Akhirnya karena saya udah merasa saya udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap nggak bisa, ya udah saya membolehkan. Kemudian juga bahasa Arab juga seperti itu benar-benar kayak kesannya sangat berbekas di saya, kayak malu, kayak ya Allah, saya tuh nggak ada apa-apanya, pokoknya segala hal yang bikin down lah. Kemudian saya di tahun pertama itu bener-bener itu kan setiap semester sekali itu ada 3 kali muhadharah ya. Nah jadi saya di semester 2 bener-bener salah 3 kali muhadharah itu 1 tahun, berarti tahun kedua di kelas 2 saya bener-bener berusaha semaksimal mungkin, saya bener-bener berjuang. Akhirnya sampai kelas 3 alhamdulillah saya udah bisa berpidato tanpa harus melihat teks. Dan dari sana juga saya menimbulkan percaya diri saya bahwa saya tuh bisa, kayak sama di awal saya yang takut itu, saya cuma punya satu prinsip, yaitu yang lain juga seperti ini kok gitu, kayak apa ya, menenangkan diri. Dan prinsip saya satu, para audiens, mereka tuh tidak tahu apa ya teks yang kita bawa gitu, asalkan kita bisa membawanya dan mereka bisa mengerti, kita nggak harus tek sama yang ada yang di teksnya kita gitu. Jadi itu emang benar-benar kayak harus kita menguasai materi pidato yang mau kita bawakan. Kalau kita udah menguasai, kita bakalan bisa menjelaskan walaupun tidak sama persis gitu, tapi intinya yang mau kita sampaikan tuh sama. Nah itu dari titik saya yang pernah gagal kemudian saya berjuang, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kemudian pernah juga dulu SMA ada yang namanya organisasi yang biasanya OSIS ya. Kalau di tempat saya itu namanya OSBA, organisasi siswa Baitus Salam. Di kelas 2 SMA semua siswa harus wajib ikut organisasi, karena di sana basisnya ini ya pondok, jadi terpisah antara akhwat dan ikhwan. Jadi akhwat punya sendiri, ikhwan punya sendiri. Jadi kita satu angkatan harus jadi waktu itu OSBA. Dan dari kelas 2 SMP itu ada beberapa yang diambil untuk jadi OSBA juga. Di situ saya pertama kali ngerasain yang namanya organisasi itu seperti apa sih. Yang dulunya saya SMP itu tidak pernah yang namanya ada organisasi gitu, yang kayak kita harus bikin project apa, buat gimana gitu, nggak punya pengalaman gitu. Yang di SMA itu saya pertama kali merasakan namanya seperti apa yang organisasi OSIS itu. Pada saat itu saya ditunjuk sebagai sekretaris atau bisa disebut juga wakil ya, di bagian olahraga. Jadi saya punya 4 anggota. Pertama ketua, dan saya yang sekretaris, dan 2 anggota. Di titik itu saya benar-benar kayak yang namanya belum pernah pengalaman ya. Saya kira OSIS itu cuma kayak alah gampang gitu, cuma bikin peraturan habis udah gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Dari yang kita awalnya bikin peraturan itu kayak kita
apa sih yang harus kita perlukan, peraturan apa sih yang bisa buat olahraganya yang ada di Baitul Salam itu menjadi lebih meningkat. Kemudian sanksinya yang wajar, yang sesuai itu apa gitu. Kemudian apa, proker tujuan selama kita berorganisasi itu apa yang mau kita capai gitu. Itu suatu hal yang baru buat saya, kayak wah ternyata berorganisasi itu banyak ya yang harus dilakuin gitu. Setelah yang kita bikin segala macam yang peraturan, proker yang mau apa capaian mau kita capai, kemudian apa ya, ideologi kayak apa ya, bukan ideologi, pendiriannya kita dari yang organisasi itu apa gitu, kita harus apa gitu. Nah kemudian setelah selesai semua yang perdata-dataannya seperti itu, kita dihadapkan dengan bagaimana kita menjalankannya sebaik mungkin, kita melaksanakannya kepada siswa-siswa yang lain. Yang disitulah yang paling banyak, benar-benar sesuatu yang berkesan sekali. Karena saya seorang yang termasuk introvert ya, introvert ekstrovert lah, jadi saya di pertengahan gitu. Jadi saya juga nggak terlalu yang berani bicara di depan semua orang gitu, yang ya cuma ya di pertengahan lah antara introvert dan extrovert. Di situ saya belajar kalau kita yang namanya menjadi seorang apa ya, bagian organisasi, kita harus bisa apa ya namanya, menghandle seperti bisa menjalankan tugas kita sebaik mungkin gitu kepada siswa-siswa yang lain. Bagaimana kita juga bekerja sama sesama anggota, bagaimana kita saling bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas kita gitu. Yang pelajaran paling penting itu adalah komunikasi itu sangat penting. Pernah saya dulu itu benar-benar kayak kegagalan yang membuat saya tersadar kalau organisasi itu bukan tentang menjalankan tugas masing-masing, bukan tugas masing-masing doang gitu. Kita tuh sama-sama gitu dalam organisasi itu harus benar-benar punya kerjasama dan komunikasi yang baik gitu. Karena kalau sekalinya kita tidak saling memahami, yang ada organisasi tersebut nggak bakalan bisa berjalan gitu. Saya pernah yang mungkin saya mikirnya itu tugasnya ketua gitu, ya saya bukan urusan saya gitu. Ya terus tidak seperti itu. Kadang juga mungkin ketuanya apa ya, dalam memberikan tugas kepada anggota tuh salah gitu. Mungkin kita sama-sama punya, namanya beda orang, kadang beda pemikiran ya, kadang bersalah paham gitu. Dari yang semua itu kita tuh harus sama-sama cari solusi, walaupun kita emang punya pemikiran masing-masing, kita tetap harus sama-sama memikirkan solusinya ya seperti apa sih yang bagus gitu, yang baik, yang sama-sama kita ya ini seperti ini aja gitu. Jadi pelajaran saya banget sih. Ya udah, itu aja lah pokoknya. Dari organisasi itu saya mendapat pelajaran kalau yang namanya komunikasi, kerjasama itu sangat penting sekali. Kalau tidak ada itu nggak tahu lah seperti apa. Ya itu aja kayaknya. Dan kemudian kalau tentang kegagalan dan titik terang dari saya yang cerita masalah tadi itu sudah. Kemudian dari pengalaman yang ada tuh, harapan saya, bukan harapan sih, gambaran saya dari yang saya dapatkan dulu itu, pelajaran yang penting itu dari yang pertama public speaking itu membuat saya jadi
tidak malu bertanya ketika di kelas. Kemudian saya bisa mengutarakan pendapat saya. Kemudian pokoknya seperti apa ya, berani berekspresi ketika di perkuliahan. Kemudian yang dari organisasi itu saya bisa belajar kayak namanya kerjasama atau penting. Jadi di dalam kelompok saya pasti namanya kita harus saling berbagi tugas gitu, kita bekerja sama-sama, dan komunikasi itu penting sekali. Yang saya harap sih sebentar. Kedepannya saya harap saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi, seseorang yang bisa mengukirkan prestasi di UAD dan membanggakan kedua orang tua saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang menurut kalian yang menonton. Terima kasih sudah mau mendengarkan ataupun like untuk video saya. Terima kasih, sampai jumpa.